90% dari CEO atau direktur utama perusahaan itu menjawab artificial intelligence atau AI itu penting. Tapi mayoritas di antara mereka masih bingung harus ngapain di bisnis mereka masing-masing. Masih bingung mereka Masih mau bingung. ngapain. Karena masih belum jelas bagaimana dia bisa menggunakan itu untuk memperbaiki kinerja dan juga perkembangan daripada perusahaan mereka masing-masing. Bapak tidak pernah minta anak-anaknya untuk bekerja. Tidak pernah. Sekalipun tidak. Dan juga Bapak itu juga menjadi faktor buat saya. Kenapa saya tidak mau muncul atau tidak mau ini? Karena saya juga pikir selama Bapak masih hidup, buat saya susah untuk saya seperti itu. Dan Anda oke untuk posisi gub ataupun wakil? Yang penting menang. Yang Itu penting yang saya menang. belajar. Halo teman Budiman, hari ini saya berada di Pustakaan Habibie Ainun di kawasan Patra Kuningan. Saya akan berbincang ngobrol dengan tokoh yang bagi sementara orang lagi terkejut karena dikenal sebagai seorang engineer, dikenal sebagai ilmuwan yang meraih gelar doktor dari Jerman dengan predikat summa cum laude, tetapi kemudian menjadi perbincangan politik. Tamu saya kali ini memang sangat-sangat spesial, yaitu Ilham Akbar Habibie. Bang, pertama terima kasih telah diizinkan ngobrol di perpustakaan ini. Sehat Bang Ilham? Alhamdulillah sehat. Saya ini bingung sebetulnya melihat atribusi yang melekat begitu banyak dari Bang Ilham. Iya. Seorang engineer, Iya. bakal menjadi ketua umum Persatuan Insinyur Indonesia. Betul. Ya. Bulan Desember. Bulan Desember. Iya. Sekarang wakil ketua umum kan? Saat ini wakil Wakil tapi ketua otomatis naik. Otomatis naik. Lalu kemudian seorang usahawan. Iya. Ya. Lalu kemudian seorang aktivis juga. Iya. Pandai bermain piano. Iya, saya pernah main kompetisi dulu. Main kompetisi. Main Waktu saya masih tinggal di Jerman. Iya, Oke. Jadi saya harus menyebut Anda apa? Seorang engineer, tukang insinyur, politisi atau usahawan sebetulnya? Nah, saya kira kita memang sebagai manusia selalu multidimensional. Multidimensional. Selalu. Semua orang, masuk Bapak juga multidimensional. Kita ini bapak, suami, kita bekerja sebagai profesional, kita mungkin punya hobi, punya ini. Jadi kan banyak dimensi. Jadi bahwasanya kita lebih dari satu sebutan itu normal-normal aja menurut saya. Tapi lebih bangga mana Anda? Anda sebagai engineer, sebagai politisi atau sebagai apa? Begini, saya kira cara berpikir saya itu memang saya harus akui dibentuk oleh bagaimana orang insinyur berpikir, bertindak dan bekerja. Nah, bapak saya almarhum pernah mengajarkan kepada saya, apa bedanya ilmuwan dengan insinyur? Oke. Nah, ilmuwan itu mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Insinyur cari solusi. Memang agak beda dikit, tapi ada kemiripan. Untuk menemukan solusi perlukan kebenaran. Tapi kadang kebenaran bukan saja kebenaran yang diperlukan untuk mendapatkan solusi yang benar-benar bisa berjalan. Nah, itulah saya kira yang saya dapat dari Bapak, dan itulah saya kira banyak dari diri saya. Saya berorientasi kepada solusi. Pada solusi? Namun demikian, karena saya insinyur sampai ke level S3, tentu cara pendekatan saya menyelesaikan masalah dan mengerti masalah itu ada aspek ilmiah yang sangat kuat. Tapi tidak berarti ilmiah itu hanya berdasarkan teori. Ilmu apapun selalu ada teorinya dan ada pengalaman, atau dalam bahasa ilmu itu ada empiri. Jadi itu dua-duanya empirisme harus ada. Harus ada juga. Ya. Itu ilmuwan yang mencari kebenaran dan kemudian engineer yang mencari solusi. Kalau politisi mencari apa? Ada. Ini banyak joke-nya. Kalau politisi memang mestinya juga mencari solusi. Tapi untuk dia bisa kepilih lagi sebagai politisi, dia kan ada proses proses politik yang harus dilalui mau tidak mau. Itu ada prosesnya. Kita tahu ya, popularitas, elektabilitas, dicoblos atau tidak, ya. Jadi itu harus dilalui. Jadi politisi harus berorientasi kepada itu semua kan. Pertama dia harus
populer, dikenal, agar supaya dan dia harus mempresentasikan diri kepada masyarakat secara umum bahwasanya dia punya elektabilitas. Dan dalam hal itu juga harus berantarmuka, berdiskusi dengan partai politik dan organisasi lainnya yang memang bagian daripada sistem itu. Oke. Ada yang satu kurang nggak? Selain popularitas dan elektabilitas. Kapabilitas mungkin ya. Isi tas. Isi tas? Isi tas. Isi tas apa? Isi tas. Kapital. Oh, kapital. Nah, itu diperlukan untuk semuanya. Ini semuanya. Jadi kalau saya jadi pengusaha diperlu kapital. Oke. Kalau saya insinyur, saya ada penemuan baru untuk mengembangkan patennya perlu kapital. Oke. Itu kan perlu saya kira. Ya, tapi memang politik juga perlu kapital. Oke. Saya kembali kepada dunia kedirgantaraan ya. Pernah menyebut bahwa pesawat terbang itu adalah sebuah simbol pencapaian sebuah bangsa. Ya, diukur dengan kemampuan dia untuk membuat pesawat terbang sendiri. Dan ayahanda memang terbukti sangat posesif untuk membangun industri kedirgantaraan. Sekarang seperti apa? Anda masih ingin melanjutkan obsesi dari ayah? Saya kira begini. Pertama saya harus luruskan, ayah saya terobsesi dengan industri kedirgantaraan karena beliau melihat industri itu sebagai ujung tombak daripada industrialisasi Indonesia. Latar belakang daripada pemikirannya adalah kalau kita menguasai industri dirgantara, maka kita sudah membuktikan kepada diri kita bahwasanya kita mampu menyukseskan industri sekompleks industri dirgantara. Sehingga industri lainnya yang setara atau yang kurang kompleks seperti itu atau yang bahkan lebih, kita bisa punya kepercayaan dan ada referensi untuk itu. Jadi selain dari itu, kenapa industri dirgantara? Karena kebetulan produk-produk industri dirgantara itu sangat diperlukan di Nusantara. Kita negara kepulauan, di mana kita memerlukan transportasi udara itu sebagai salah satu tulang punggung infrastruktur. Jadi prasarana yang diperlukan itu banyak terkait dengan dirgantara. Mau bandar udaranya, mau pesawatnya, mau helikopternya, semuanya itu ada peranannya di dalam dunia kita di Indonesia. Nah, jadi ada dari segi strategi industrialisasi, tapi juga ada perlu secara ekonomis. Tidak banyak negara di dunia ini punya pasar domestik sebesar Indonesia. Karena kita negara besar, bentang kita dari barat ke timur, saya tidak harus cerita lagi, itu 7 jam terbang. Kita negara kepulauan, 280 juta lebih penduduk, ini adalah pasar besar. Itu alasan lainnya gitu ya. Jadi ini bukan saja karena Bapak kebetulan adalah insinyur konstruksi pesawat terbang, tapi memang ada perlu terhadap pesawat terbang itu. Selain dari itu, dari awal berdiri negara ini, pendiri negara kita, Presiden Soekarno dan Bung Hatta, Presiden Soekarno pernah menyatakan kalau kita mau mengembangkan Indonesia, kita harus menguasai industri maritim dan dirgantara. Dan bahkan sampai ke angka kisah, saya masih ingat. Pernah saya lihat videonya. Pada saat saya SMA, obsesi seorang lulusan SMA dan kemudian mahasiswa adalah bekerja di IVTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara, yang membangkitkan nasionalisme di bidang kedirgantaraan. Sekarang meredup. Nah, ini kan berjalannya industri itu kan ada alasannya, karena dia juga ada perkembangan ya sesuai dengan ekonomi dan situasi kondisi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Menurut saya mulai turunnya industri dirgantara itu dengan Krismon yang kita hadapi di tahun 1998-99. Karena primadona daripada industri dirgantara barat itu adalah pengembangan pesawat terbang kita yang pertama yang namanya N250 Gatot-Kaca. Nah, itu tidak bisa kita tuntaskan karena memang tidak boleh, karena dilarang IMF sebetulnya tidak melarang langsung kepada N250, tapi semua program pemerintah yang memerlukan pembiayaan pemerintah yang berlebih harus kita hentikan, karena itu harus kita fokus kepada pemulihan ekonomi kita secara menyeluruh. Jadi tidak bisa lagi proyek industri, tapi ekonomi kita seluruhnya. Karena kita waktu itu sangat-sangat sulit situasi kondisinya. Nah, setelah itu sudah kita lalui, memang kita, ya disitulah saya lihat kita mungkin kurang fokus kepada industri. Karena kita sudah masuk ke zaman komoditas. Komoditas itu tiba-tiba menjadi primadona kita di Indonesia, sehingga industri itu berkembang tapi
mungkin kurang didukung, termasuk industri Dirgantara. Sehingga kita mengalami gejala deindustrialisasi bukan 1-2 tahun, sudah lebih dari 10. Itu adalah akibat kebijakan atau perhatian kita sebagai negara dan bangsa terhadap sektor industri ini. Padahal industri ini adalah salah satu faktor utama yang harus kita perhatikan untuk menjadi negara dan bangsa yang maju. Sekarang momentumnya sekarang lagi untuk Nah, kalau menurut saya momentum itu tidak pernah akan hilang. Karena kalau kita mau menjadi negara maju, tidak ada jalan lain daripada kita harus memperkuat industri kita. Semua negara di Asia lainnya, di Asia Timur, Asia Tenggara, yang telah keluar daripada yang kita sering sebut sebagai middle income trap atau perangkap negara berpendapatan menengah, itu harus menempuh jalan melalui industrialisasi. Tidak ada perkecualian. Termasuk Indonesia. Tentu termasuk Indonesia. Karena tidak ada contohnya di mana kita bisa keluar dari situ tanpa punya industri. Itu tidak bisa. Termasuk proyek-proyek yang R80 yang kemudian Nah, R80 itu saya kira adalah salah satu proyek yang bisa saja menjadi satu kontributor. Namun demikian R80 ini proyek swasta, jadi bukan proyek negeri gitu ya. Jadi jika itu memang kita punya kebijakan yang berpihak kepada proyek-proyek seperti R80, ya dia juga otomatis akan mendapatkan, insya Allah mudah-mudahan, manfaat. Oke, Bang Ilham, salah satu fokus juga yang perlu dipikirkan adalah soal SDM, Iya, human resources. Iya, sangat penting. Dan sekarang kalau melihat berbagai data-data di statistik, IQ orang Indonesia average itu ya 78-80. Ya. Dan kemudian sekarang dunia memasuki era baru yang namanya kecerdasan buatan, artificial intelligence. Saya ingin tahu perspektif dari Bang. Kira-kira bagaimana government itu harus mengantisipasi perkembangan teknologi yang berkaitan dengan artificial intelligence. Ya. Marilah kita bicara dulu mengenai demografi kita di Indonesia. Kita punya, tadi saya sudah katakan, 280 juta warga di Indonesia. Berapa sih yang middle class? Mungkin 25 juta. Ya. Berapa sih yang disebut sebagai, dalam bahasa Inggris, aspiring middle class? Jadi orang yang dalam proses menuju ke middle class, tapi dia sudah berkembang dengan baik. Menurut data yang saya miliki mungkin 50 juta. Jadi totalnya katakanlah 75 juta. 75 juta itu sudah masuk ke middle class. Kalau di atas itu sedikit sekali kan? Nggak tahu berapa banyak. Ya. Katakanlah total itu Indonesia yang sudah kita lihat itu dia sudah dalam perkembangan yang baik itu 80 juta. Dari total berapa? 280 juta. 200 juta itu mereka itu seringkali tidak punya pendapatan yang menentu. Kedua, tidak punya pendidikan yang mencukupi. Ketiga, kesehatan juga diragukan. Sehingga perkiraan saya IQ yang tadi rendah itu kan rata-rata. Ada yang berkembang dengan baik. Banyak sekali orang kita yang cemerlang. Tapi banyak yang memang, maaf, dia tertinggal. Kenapa? Ini kalau menurut saya faktor ekonomi sangat penting. Karena mereka tidak punya lapangan pekerjaan. Lebih dari 50% daripada warga kita bekerja di sektor informal. Kita punya berapa UMKM? 64 juta kan? Berapa atau UMI dari situ adalah usaha mikro, itu 60 juta lebih, 63 juta kalau salah. Saya mau bertanya, apakah mereka itu adalah pengusaha karena dia mau memilih menjadi pengusaha, atau dia tidak ada pilihan lain? Kalau dia terpaksa. Karena kalau dia tidak menjadi pengusaha mikro itu, dia tidak ada nafkah sama sekali. Nah, itu saya kira kita harus lihat demografi itu, harus menyadari itu, baru kita bicara mengenai IQ. Karena tentu kalau kita tidak berada dalam kondisi yang baik, yang 200 juta itu, ya mungkin gizinya kurang baik, kan stunting banyak ya. Kemudian dia juga pendapatannya tidak menentu. Pendidikan juga mungkin drop out ya, setelah dia belum mencapai SMP dia udah drop out karena keperluan ekonomi. Ya jangan banyak harap. Kita memang mereka terperangkap dalam bukan middle income, lower income trap ya. Jadi kalau dalam hal itu yang menerangkan kenapa kita secara rata-rata average kita relatif rendah. Kalau menurut saya begitu. Apakah kita berarti bahwasanya kita sebagai negara bangsa bodoh? Ini adalah kenyataannya kita harus hadapi. Karena kita harus memperbaiki situasi kondisi dari saudara-saudara kita yang terperangkap dalam situasi seperti ini.
Itu harus kita sadari. Jadi saya tidak katakan di sini kita nggak punya harapan. Kita ini tentu ada harapan, tapi harus perbaiki itu dulu. Oh, modal dasar. Kalau kita mau meningkatkan rata-rata IQ kita. Nah, sekarang ada PR di situ. Pada sisi lain, dunia memasuki sebuah abad revolusi teknologi, bisa komunikasi dengan munculnya OpenAI, ChatGPT yang kepada artificial intelligence. Betul. Nah, apakah memang perkembangan artificial intelligence kecerdasan ini dilepaskan begitu saja? Dan bagaimana dampak apakah itu tidak akan... Oke, ini pertanyaan agak berbeda. Jadi kalau saya lihat itu pertama, artificial intelligence itu tidak berarti kita harus tetap mendorong bangsa kita menjadi lebih pintar. Jadi tidak bisa kita katakan, oh ini sudah ada mesin, ya udahlah kita nggak usah bekerja lagi, nggak usah banyak pikir, dia yang mengerjakan semuanya. Itu tidak. Kedua, artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kecerdasan artifisial itu masih di awal. Masih di awal. Jadi kalau kita tanya, saya pernah baca sebuah survei di Amerika Serikat. Ini Amerika Serikat, ya, negara yang sangat maju. 90% dari CEO atau direktur utama perusahaan itu menjawab artificial intelligence atau AI itu penting. Tapi mayoritas di antara mereka masih bingung harus ngapain di bisnis mereka masing-masing. Masih bingung mereka masih bingung. Karena masih belum jelas bagaimana dia bisa menggunakan itu untuk memperbaiki kinerja dan juga perkembangan daripada perusahaan mereka masing-masing. Itu masih bingung. Ada yang sudah mulai tapi masih di awal gitu ya. Jadi saat ini yang kelihatan dunia ini lagi fokus ke definisi peraturan atau etika yang disepakati bersama. Kalau kita punya mesin seperti itu, bagaimana kita menanganinya? Bagaimana kita mendesain algoritmenya sehingga dia tidak kelihatan berpihak ke satu kelompok atau individu dan tidak kepada yang lain. Karena itu bisa saja secara tidak sengaja atau sengaja dilakukan. Kemudian yang harus kita juga sadari, ini saya lompat, ini agak berbeda. Kalau kita lihat kenyataannya untuk AI itu, kita harus berinvestasi miliaran dolar. Banyak sekali. Besar sekali investasinya. Ini lagi berkembang teknologi baru. Karena AI itu dalam kenyataannya, saya kira susah terbayangkan saat ini bahwasanya kita nanti mempunyai satu mesin saja yang bisa yang serba bisa. Semuanya dia tahu. Nggak mungkin. Jadi yang kita akan lihat adalah mesin-mesin yang fokus, yang satu misalnya di bidang literatur, yang satu finance, yang satu lebih fokus kepada farmasi dan sebagainya. Jadi itu memerlukan satu model yang berbeda. Jadi mohon maaf ini agak teknis. Ya, ini teknologi yang kita kenal saat ini namanya LLM, Large Language Model, yang sedang atau akan berkembang itu Small Language. Jadi cost-nya tidak setinggi yang dulu itu. Bukan sekompleks tapi tidak mahal, tidak semahal dulu. Jadi tapi ini masih di awal. Jadi kelihatan sekali bahwasanya teknologi itu masih banyak sekali hal yang akan kita lihat yang mengejutkan itu. Kelihatan juga bahwa teknologi AI itu banyak sekali melihat itu sebagai alat bantu. Ada satu perusahaan yang menyebut AI itu adalah co-pilot. Ya. Jadi kita ini pilotnya tetap kita pegang kendalinya, tapi dibantu oleh si AI itu. Jadi kita bisa menembangi pesawatnya dengan lebih aman, lebih efisien, lebih nyaman dan sebagainya. Dan bagaimana government harus menyikapi tren perkembangan itu jelas buatan? Kalau buat saya sih, kita memang sebagai negara dan bangsa melalui pemerintah kita harus menyepakati menentukan bagaimana strategi dengan AI itu. Pernah saya lihat adanya draft Stranas AI yang dibuat oleh BPPT waktu masih ada BPPT. Saya tidak tahu bagaimana statusnya, apa itu sudah menjadi Stranas atau strategi nasional yang mengikat untuk negara kita melalui undang-undang dan peraturan, saya tidak tahu. Tapi itu pernah ada draftnya. Saya kira perhatian sudah ada, saya hanya tidak tahu apakah ini sudah menjadi satu hal yang resmi mengikat buat kita. Ketika kecerdasan buatan sudah full, sekarang kan Ilham mengatakan ini baru tahap awal. Ketika dia sudah full komplit, gimana posisi manusia kita? Nah, saya kira kita harus lihat tren itu. Kalau kita membayangkan dunia itu kan makin berkembang. Jangan lihat kepada keadaan kita di Indonesia. Anggaplah kita sudah keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah atau middle income trend. Trennya adalah pasti akan berbalik. Sekarang kita ada pertumbuhan populasi kita yang tidak kecil. Suatu ketika dia akan menjadi lebih kecil, suatu ketika akan membalik. Sehingga warga kita akan
tidak banyak lagi tapi mulai turun gitu ya. Kayak kita lihat di negara yang sudah berkembang banyak seperti itu ya. Disitulah perlu mesin yang ambil alih tugas manusia. Karena jumlah manusia tidak akan cukup dan bahkan kalaupun ada mahal dan mungkin tidak baik dilayani kita sebagai manusia. Nah itu kalau kita nonton film Hollywood kan atau film-film dari manapun, ini lagi hot tema di banyak film-film yang kita nonton. Bagaimana dengan AI itu? Apakah dia punya satu ketika dia punya jiwa, Empati. ya, punya empati, bisa punya humor gitu ya? Apakah kalaupun dia ada seperti itu semua bagian daripada program gitu ya? Apa dia punya satu kesadaran? Nah ini sudah sangat futuristik, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas itu sudah masuk dalam pemikiran orang. Nah, apakah dia nanti menjadi kayak temannya kita, cuma kita buat sendiri? Pertanyaan yang banyak orang tanyakan, apakah dia nanti bisa mendominasi kita? Sehingga kita terancam dimusnahkan oleh si AI itu. Nah ini pertanyaan besar yang saya kira menjadi fantasi banyak orang, tapi apakah itu benar atau tidak, saya tidak tahu. Kalau kita kaitkan AI, kecerdasan buatan, machine learning, dan semuanya itu sudah bisa mendetek sebetulnya preferensi pilihan-pilihan politik dari warga negara. Ya. Apakah Anda setuju dengan pandangan bahwa sekarang conversation di media sosial sudah bisa mendetek dan kemudian yang akan menjadi penentu adalah perusahaan-perusahaan teknologi itu? Penentu tidak, tapi dia adalah karena proses pemilihannya kan tidak pakai mesin. Itu masih manusia harus datang, dia nyoblos datang sendiri. Tapi bagaimana kita bisa mengerti masyarakat yang pilih itu maunya seperti apa, kendala dan skeptisismenya seperti apa, dan lain sebagainya itu bisa dapat melalui analisa AI. Saya kira itu bagus. Akan membantu kita untuk lebih mengerti bagaimana keadaan daripada masyarakat sendiri. Apa yang diperlukan, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka takut. Pak Ilham seorang engineer yang sangat paham dengan logika-logika seorang engineer. Ya. Itu satu sisi. Sisi lain, banyak orang mengeluhkan bahwa pilihan sistem demokrasi yang ada di Indonesia itu melelahkan, berbiaya mahal. Seorang engineer dihadapkan pada pilihan itu. Solusi apa yang ditawarkan oleh teknologi untuk mensimplifikasi proses demokrasi? Kalau menurut saya sih misalnya, dan itu tentu ada banyak orang yang mungkin dia punya pemikiran lain terhadap ini. Kalau sebagian daripada proses itu lebih lagi digitalisasi. Digitalisasi kan di lain bidang, misalnya di pengadaan pemerintah ada e-katalog, kemudian ada daftar vendor yang dipercayai yang sudah memenuhi kualifikasi. Jadi kalau kita lihat di pemilihan barang dan jasa yang diadakan oleh pemerintah pun itu digitalisasi sudah menjadi opsi, bukan opsi lagi, sudah jadi satu keniscayaan. Nah sekarang bayangkan kita sekarang bukan mengadakan barang, tapi kita mengadakan kandidat gitu ya. Bukankah ada kemiripan? Ya? Jadi tentu tidak sama 100%, tapi ada kemiripan. Jadi menurut saya, logika saya adalah kalau kita bicara mengenai teknologi yang bisa membantu membuat proses pemilihan itu lebih efektif dan efisien, dan mungkin lebih jurdil juga sekaligus, salah satu teknologi yang perlu diperhatikan adalah digitalisasi. Kalau ada pikiran tadi disebut ada e-katalog, ya, ada e-learning, ada e-II. Bagaimana dengan e-voting? Nah itu dia. Saya kebetulan ada sedikit pengalaman. Saya beberapa belas tahun yang lalu, saya adalah ketua umum Perhimpunan Alumni Jerman, PAJ. Saya setelah 4 tahun atau 3 tahun menjabat memutuskan untuk tidak lanjut. Sehingga maksudnya di pemilihan ketua umum mendatang, saya tidak lagi bersedia untuk nyalon lagi. Jadi saya menyelenggarakan pemilihan ketua umum baru kan. Karena saya memang orang teknologi, saya menamakan dengan cara e-voting. Ya. Masalahnya bukan teknologinya. E-voting yang saya tawarkan adalah e-voting yang dikembangkan oleh BPPT. Ya. Dan e-voting bukan lewat internet. Ya benar-benar hanya kita ini masuk ke tempat kita nyoblos, tapi bukan nyoblos lagi. Kita cuma klik aja. Cuma itu dan langsung kelihatan kan? Hasil langsung kelihatan. Betapa besarnya resistensinya. Kenapa? Kepercayaan. Trust.
trust itu rendah sekali. Sehingga bagaimana ini dari akhirnya panjang sekali diskusinya, banyak yang menolak, banyak ini, tapi akhirnya bagaimana? Alhamdulillah saya bisa meyakinkan semuanya. Dan apa yang terjadi? Pemilihan dijalankan dengan jurdil sekali, sangat memuaskan buat semua. Cepat, adil, transparan, dan ongkosnya rendah sekali. Dan itu dilaksanakan di gedung BPPT oleh orang BPPT. Jadi, dan saya tidak ikut dalam kontestasi kan. Jadi saya cuma menyelenggarakan saja. Dan yang menang ya menang, yang kalah ya kalah. Bisa diterima oleh semua orang. Tapi yang saya lihat yang paling sulit dicapai dari pengalaman kecil saya itu adalah mendapatkan persetujuan dari semua pihak karena masalah kepercayaan. Trust itu menjadi sangat rendah karena sehingga kalau kita bayangkan itu cuma 1.000 orang juga nggak ada, mungkin beberapa ratus orang. Bayangkan ratusan juta orang. Waduh, itu susah. Tapi sekali lagi, yang saya lihat ini kayak pilot project, kayak skala laboratorium gitu ya. Nah, itu saya lihat tantangannya itu bukan teknologi. Dan saya tidak bicara mengenai internet gitu, enggak, itu dalam satu ruangan saja kok. Bayangkan TPS kita itu semuanya menggunakan sistem itu, komputer aja, tek, nggak usah nyoblos lagi, nggak usah. Bukannya itu lebih efisien, lebih cepat, lebih jurdil. Tapi kan, nah ada faktor kepercayaan, mungkin ada faktor lain juga. Tapi yang jelas, teknologi itu sangat memungkinkan. Itu e-voting sederhana. Ya. Artinya pada satu saat nanti, dan teknologinya sudah ada. Ya. Dikembangkan oleh BPPT. Ya, ada. Udah ada. Jadi kita tidak harus kembangin lagi. Itu sangat, dan BPPT sudah berkali-kali coba ini di level desa mungkin ya. Tapi itu berfungsi dengan baik. Nah, tinggal kita pilih, mau nggak? Kalau Pak Ilham sebagai engineer, pada satu saat nanti teknologi dengan trust kemudian bisa menyelesaikan problem demokrasi yang tiring, yang ekspensif dengan menggunakan e-vote. Kalau menurut saya tadi saya sudah kasih contoh. Ya makanya ke depan. Ke depan, secara pragmatis mungkin harus bertahap gitu ya. Bertahap. Ya. Karena seperti saya tadi sudah katakan, ini agak besar dan kompleks. Ya marilah kita coba dulu di level kabupaten, kota misalnya ya. Di mana itu nggak terlalu kompleks, nggak sekompleks Indonesia, misalnya se-Indonesia atau Jawa Barat. Nanti perlahan-lahan kita ada proses edukasi, kita sudah belajar gitu. Ya, kenapa tidak? Saya kira saya melihat itu sebagai satu peluang bagaimana teknologi bisa membuat proses pemilihan. Tadi kan demokrasi bilang rumit, mahal. Mahal mungkin berkurang. Kalau rumit, ada kerumitan tambahan yaitu teknologi, tapi saya kira itu cuma di awal saja. Sekalipun kita sudah mendidik semua orang, itu sudah menjadi kebiasaan budaya profesi baru. Orang yang mengerti teknologi dalam kaitan pemilu. Kalau meningkatkan trust terhadap sistem e-voting, trust itu hanya datang dengan berjalannya waktu. Harus ada referensi, oh dulu ini berjalan dengan baik, dan sebagainya. Jadi trust itu berkembang. Itu perlu waktu. Itu tidak jatuh dari langit. Jadi harus kita numbuh kembangkan. Dengan adanya referensi-referensi dan ada contoh-contoh yang memang bisa dipercayai, dilihat sebagai jurdil. Tapi pada satu saat Pak Ilham punya keyakinan bahwa Indonesia akan masuk pada sebuah e-voting, jadi menjadi the pioneer. Bisa saya bayang. Saya lihat ada beberapa negara yang, jadi kita juga tidak harus mulai nol. Ada banyak negara yang sudah melakukan itu, dan ada negara yang sangat maju yang tidak melakukan itu juga. Jadi ada banyak contoh. Kita harus lihat dulu kepada lain negara bagaimana mereka lakukan itu, sehingga kita bisa mendapatkan pembelajaran yang mereka telah lalui. Tentu tidak semuanya kita bisa copy paste, tapi paling tidak ada referensi. Dengan itu ya kita bisa lihat bagaimana kita bisa membuat sistem demokrasi kita di Indonesia itu lebih efisien, lebih. Tapi satu hal, Mas, jangan kita samakan demokrasi dengan pemilu saja. Ya, itu banyak sekali hal lainnya yang kita, demokrasi itu adalah pemilu, ya benar. Bagaimana dengan trias politik? Ada keseimbangan, jadi check and balance daripada kekuatan-kekuatan demokrasi atau kenegaraan. Itu juga demokrasi. Gimana dengan adanya kebebasan pers, kebebasan kita membentuk satu partai, kebebasan kita menyuarakan pendapat kita dan sebagainya seterusnya. Tentu ada batasan norma yang berlaku yang spesifik dari negara ke negara, di setiap negara. Tidak semua negara punya norma-norma yang sama gitu ya. Jadi biarpun semuanya demokrasi, tidak semuanya sama. Saya kasih contoh.
kalau kita di Jerman itu bicara mengenai Nazi dan Yahudi, sensitif sekali, di lain tempat tidak seperti itu. Ya, di lain negara mungkin ada sensitivitas yang kita mengerti itu tidak universal gitu ya. Jadi itu harus kita juga sadari bahwasanya ada hal-hal yang spesifik, ada yang universal. Oke. Kalau kita bicara demokrasi, berbicara soal kebebasan pers, kebebasan berpendapat, liberalisasi partai politik, kan Ya, tidak lepas dari peran dan andil dari ayahanda Pak Habibie pada waktu betul, menjadi presiden di tahun 1998 betul. dan mengalami masa-masa sulit di Indonesia pada waktu itu ketika inflasi begitu tinggi, Ya, ya. social unrest di mana-mana. Saya bilang dulu ya, Mas. Oke, minum dulu. Nah, itulah yang kemudian menjadi pada saat Pak Habibie menjadi presiden, Ayahanda menjadi presiden, Pak Ilham banyak diskusi dengan Pak Ayahanda soal situasi kenegaraan. Sekali sewaktu, karena Bapak sibuk sekali. Dalam kenyataan, saya juga jangan lupa, saya waktu itu tinggal di Bandung, bukan di Jakarta. Karena saya bekerja sebagai profesional di waktu itu namanya masih PT IPTN. PTN. Jadi kalau di weekend, kadang saya ke sini ke Jakarta berjumpa dengan Bapak dan Ibu. Tapi mereka juga sibuk, jadi ya kalau ada waktu kita diskusi. Tapi tergantung, ya. Tergantung. Tapi ya memang kenyataannya Bapak sangat fokus kepada pekerjaannya, saya juga fokus kepada pekerjaan saya, dan saya tidak banyak turut campur dengan apa yang dilakukan Pak. Ya. Jasanya banyak dan cukup besar. Karena di saat-saat rumit bisa menjaga Indonesia gitu tetap utuh, kebebasan persnya kemudian tetap terjaga, tahanan-tahanan politik kemudian Bahkan dimulai kan kebebasan pers dimulai lewat Pak Iya, Habibie kan dengan betul. menghilangkan SIO. Betul. Tapi di end of the day ketika Habibie sebagai presiden kemudian mempertanggungjawabkan di depan MPR dan kemudian gimana perasaan keluarga pada waktu itu? Jadi begini, kita harus juga sedikit meluruskan itu. Jadi pertama ditolak pertanggungjawabannya. Ya. Ya, jadi tidak berarti apa tidak boleh lagi nyalon kan? Ya. Itu adalah ada laporan pertanggungjawaban yang tidak diterima. Ya. Saya kira itu boleh kita artikan sebagai politik. Politik waktu itu mungkin ada orang-orang tertentu, ada kubu-kubu tertentu yang punya kepentingan dengan menolak pertanggungjawabannya. Jadi kita dari keluarga melihat itu sebagai hal yang secara objektif ya. Ya itu yang terjadi di satu demokrasi gitu ya. Apakah itu mencerminkan apa yang benar-benar menjadi kontribusi Bapak waktu itu mungkin kalau menurut saya tidak demikian. Tapi kita juga harus mengerti konteksnya. Waktu Bapak menjabat itu emosi daripada negara bangsa kita sangat. Karena ada kemarahan yang teragregasi dan terakumulasi cukup lama sebelum terjadi adanya reformasi atau mulainya reformasi di tahun 98-99. Sehingga orang yang menjabat siapapun pada saat itu akan pasti dapat getahnya. Apalagi Bapak itu waktu itu memang dilihat sebagai orang dari Orde Baru. Apalagi Bapak itu disebut sebagai anak emasnya Pak Harto. Jadi selalu ada kecurigaan terhadap Bapak. Bahwasanya ya ini Bapak sebetulnya cuma kepanjangan tangan atau dari pasok. Jadi itu harus kita mengerti dalam konteks itu juga. Dan sekarang kita tentu punya pandangan yang berbeda karena kita sudah suasana di Indonesia sudah tidak seperti yang tahun 98-99 ya. Jadi sudah menjadi lebih dingin, lebih objektif gitu ya. Sehingga apa yang dicapai sewaktu pemerintahan Bapak itu yang memang sangat singkat hanya 17 bulan itu cukup banyak itu dilihat dengan kacamata yang lebih objektif. Ya, jadi saya kira ya kita harus lihat seperti itu ya. Baiklah, apakah kemudian pengalaman ayahanda ketika pertanggungjawabannya di MPR itu kemudian tidak diterima, itu menjadi trauma politik bagi keluarga dan khususnya bagi Pak Ilham? Kalau buat saya sih tidak. Tapi kalau Bapak mungkin iya. Tapi saya tidak bisa menilai itu. Tapi kalau saya melihat ini secara objektif. Karena saya tidak berpolitik sebelum ini, buat saya itu tidak menjadi trauma. Tidak menjadi trauma. Trauma itu kan kalau kita mengalami sesuatu di mana kita menjadi satu hal yang negatif. Trauma. Kalau buat saya itu menjadi satu pengalaman yang saya amati dengan yang benar-benar menjadi sesuatu yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya juga mungkin merupakan bagian dari itu karena saya adalah anaknya dan itu
pengalaman itu sebenarnya multidimensional. Jadi bukan saja penolakan, tapi juga pada umumnya eh, kalau orang punya pemikiran menjadi kita bapak ibu kita menjadi presiden, gitu ya, orang tua. Kita sebagai anak mestinya menjadi bagian daripada eh, apa bagi keluarga yang terhormat. Dulu itu waktu tahun 98 99 itu belum tentu seperti itu. Karena banyak orang yang memang yang tadi saya katakan emosi di negara kita secara akumulatif dan terarbitrasi itu besar sekali menentang yang masa lampau. Sehingga ada tetap tentunya yang juga menginginkan itu lanjut, tapi banyak sekali yang tidak mau. Jadi itu yang membuat suasana yang sangat sangat emosional dan bisa saja menjadi satu eh, hal yang negatif bagi orang yang berada di posisi yang kurang enak. Itu mungkin juga yang saya kira saya alami misalnya di perusahaan gitu ya, atau di tempat-tempat lain. Ya, jadi tapi saya kira itu adalah satu pengalaman, bukan satu trauma. Bukan satu trauma. Bukan. Publik melihatnya begini, setelah pertanggungjawaban ayahanda kemudian ditolak oleh MPR dan kemudian selesai gitu, Pak Habibie bersama dengan keluarga kemudian retreat dari politik, mundur dari politik cukup lama sampai sekarang kemudian Anda kemudian tampil lagi ingin menjadi calon gubernur untuk Jawa Barat. Betul nggak selama ini memang retret dan sekarang it's time bagi keluarga Habibie untuk tampil? Pertama begini, kalau dibilang retreat dari dunia politik, berarti sebelum Bapak menjabat memang ada keinginan untuk berpolitik secara berkesinambungan? Pertanyaan. Karena dilihat kan keluarga gitu ya. Bapak tidak pernah minta anak-anaknya untuk Tidak pernah. sekalipun. Dan juga Bapak itu juga menjadi faktor bagi saya. Kenapa saya tidak mau muncul atau tidak mau ini? Karena saya juga pikir selama Bapak masih hidup, buat saya susah untuk saya seperti itu. Di lain pihak yang kita juga lihat ini kan kalau dilihat setiap beberapa tahun itu kan ada kabinet baru. Kalau kita lihat media, nama saya sering muncul gitu ya, polling dan ini, ya tergantung dengan tahunnya dan kabinetnya, tapi kelihatannya diperhatikan. Tapi kan nggak pernah jadi gitu. Karena itu memang adalah politik gitu ya, yang jadi itu harus berpolitik di Indonesia ya. Jadi kalau kita mengharapkan itu datang tanpa adanya kekuatan politik akan susah. Nah, Bapak sebetulnya punya satu hal yang dia selalu mau dorong di Indonesia itu adalah meritokrasi. Meritokrasi. Betul sekali. Jadi kita ini dipilih, kita ini berambisi, kita ini punya karir itu karena kita mampu, karena kita punya track record, karena punya jejak-jejak yang terekam, gitu ya. Dan itu jangan itu kita dikatrol gitu ya, karena kita punya kepentingan. Jadi kita masuk di sini. Bapak tidak pernah mau saya jadi seperti itu. Sehingga saya kira sekarang Bapak sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Presiden itu 25 tahun yang lalu. Ya, orang bisa bilang ini keluarga, lihat sebagai dinasti. Tapi kenyataannya kan memang kena namanya Habibie, tapi bukan karena saya ini misalnya didorong oleh Bapak, atau dipersiapkan oleh Bapak. Dipersiapkan mungkin sebagai orang profesional. Ya, saya senior, saya punya pengalaman, saya pengusaha dan sebagainya. Oke, sebagian dari itu dipersiapkan oleh Bapak, sebagian tidak. Tapi yang jelas kalau masuk ke politiknya tidak dipersiapkan seperti itu, gitu ya. Nah, pertanyaan yang timbul di sini, kenapa saya sebetulnya mau masuk ke politik? Nah, ini saya harus mulai jauh-jauh terlebih dahulu. Jadi, kenapa saya balik ke Indonesia? Saya ini 33 tahun pertama di hidup saya tidak tinggal di Indonesia, tinggal di Jerman dan di Amerika. Saya balik ke Indonesia itu karena saya punya impian, saya punya keinginan. Saya mau negara bangsa saya itu maju. Dan untuk itu tidak bisa dari luar menurut saya. Ya. Dan itu sebetulnya bukan keyakinan yang saya dapat tanpa adanya pengaruh dari pemerintah. Yaitu pendidikan, itu adalah mungkin ada genetiknya juga, saya tidak tahu. Tapi yang jelas itu saya pasti pengaruhi oleh Bapak dan Ibu, dan juga karena Bapak dan Ibu selalu memberikan saya kesempatan. Ya. Biarpun saya 33 tahun di luar Indonesia, tapi tiap tahun
mulai saya umur 11, saya pasti sekali, 2 kali, 3 kali ke Indonesia. Saya kerja praktek di sini, saya pernah banyak pengalaman saya memang sebagai tamu gitu, bukan sebagai orang yang menetap di sini, tapi tetap saja, itu memang saya lihat itu banyak teman-teman yang saya kenal orang Indonesia, dia juga besar di luar, dia balik ke Indonesia punya kesulitan. Karena dia sulit untuk mengintegrasikan diri di Indonesia yang kadang sangat berbeda dengan tempat tinggal mereka masing-masing. Nah, kalau buat saya itu jadi apa, mmm, idealisme itu sudah ada di dalam diri saya. Jadi saya pulang ke Indonesia untuk apa? Untuk memajukan negara dan bangsa. Tapi bagaimana caranya? Di manalah saya mau berkontribusi? Saya insinyur, saya industriawan, saya pengusaha, saya mungkin juga akademisi ada dan sebagainya sebagainya. Di situlah itu yang saya mengerti. Kelihatannya kalau saya sekarang kan sudah cukup lama pengalaman di bidang yang saya fokuskan selama ini. Kalau saya mau membuat satu kontribusi yang substansial, yang bermakna untuk bangsa ini, saya tidak cukup untuk hanya berdiam di tempat di mana saya sudah fokus. Itu tidak cukup. Saya jadi saya memang melihat saya harus berkontribusi di pemerintahan, di politik dan sebagainya. Jadi politik buat saya bukan demi politik, tapi politik dengan ada tujuan. Betul sekali. Itu harus ada tujuan. Dan tujuan saya itu. 26 tahun setelah reformasi dan sekarang Pak Ilham usia 61, ya 61 tahun, tidak merasa terlalu tua untuk ikut dalam kontestasi pilkada yang orang sekarang berbicara soal generasi muda. Saya kira generasi atau umur itu adalah satu hal yang tergantung dengan orangnya, individu. Kalau kita ada banyak anak muda yang sebetulnya dia punya cara hidupnya belum tentu seperti anak muda. Jadi dia pikirannya seperti orang tua. Oke. Sebaliknya ada juga orang tua yang berpikir seperti anak muda. Lihat saja misalnya bapak. Bapak saya itu menurut saya sampai beliau wafat itu spiritnya, semangatnya itu kayak anak. Itu ada sesuatu di dalam bapak itu yang memang selalu terbuka kepada hal yang baru, ya, ingin tahu, berkomunikasi dengan siapa saja itu. Jadi itu dengan orang, nggak bisa kita kategorikan dengan sekedar umur kamu berapa, oh kamu seperti itu, nggak bisa seperti itu. Tapi ceritanya gimana, Pak Ilham? Tiba-tiba Nasdem menjadi pelopor mendeklarasikan Ilham Akbar Habibie sebagai calon gubernur Jawa Barat. Itu ceritanya panjang atau Itu very short gitu? sangat singkat, sangat pendek. Jadi mungkin dari pertama saya ketemu seorang Nasdem di level DPW sampai dengan keluar surat rekomendasi dari DPP peserta deklarasi itu kurang dari 2 minggu. Kurang dari 2 minggu? Yes, ya, kurang dari 2 minggu. Itu inisiatifnya dari Nasdem atau dari Bang Ilham? Begini, di awal itu dimulai dengan ada diskusi dengan saudara dan teman. Mereka mengatakan, "Ham, kenapa sih kamu nggak mau mencoba kali ini untuk juga berkontestasi di pilgub?" Sebenarnya pilgub, saya kan bukan orang itu sebetulnya. Dia bilang, "Coba dipikirkan. Kita ini mungkin perlu orang segar ya politik. Kemudian daripada kita tiap 5 tahun atau tiap berapa tahun kita tunggu apakah ada kesempatan untuk dia berkontribusi melalui menjadi menteri misalnya, ya kita ambil inisiatif bagaimana?" Saya bilang ke mereka, "Oke, boleh deh, kita coba, tapi coba-coba dulu ya, saya belum komit." Mereka coba, kemudian ada 2 ide yang berkembang, satu itu di DKI, yang kedua di Jawa. Rupanya DKI kita tahu sama-sama itu kan lebih panas ya. Mereka rekomendasi ya Jabar baik, dan saya juga akarnya saya di Jabar juga kuat. Saya kan lama tinggal di situ, punya rumah di situ, punya bisnis di situ, banyak saudara di situ, anak saya ketiga lahir di situ, dan sebagainya. Sebanyak sekali jejak saya kerja di situ kan pernah ya, ngajar dan sebagainya. Jadi ide itu masuk ke dalam jaringan partai mereka. Kemudian yang dapat respons cepat itu dari Nasdem. Tapi saya nggak ketemu dengan mereka langsung, maksudnya ketemu dengan DPW Jabar dulu, baru kemudian saya ketemu dengan Pak Surya Paloh. Dan dideklarasi. Waktu itu sudah ada keputusan, jadi saya tidak ketemu dengan DPP sebelum ada keputusan, sudah surat. Jadi mereka rupanya udah yakin. Iya, sudah yakin. Tapi Nasdem kan nggak bisa sendirian, harus berkoalisi dengan partai lain. Jadi harus koalisi. Dalam hal ini sudah ada kesepakatan dengan PKS. Dengan PKS? Betul. Kalau PKS dan Nasdem cukup. Cukup. Dan Anda sebagai gubernur?
Nah, ini masih harus didiskusikan karena ini belum tuntas. Sebetulnya secara teoritis bisa saja wagub atau gup. Dan Anda oke untuk posisi gup ataupun wagub? Yang penting menang. Yang Itu yang penting saya menang. belajar. Ini ada transformasi Ilham Akbar Habibie dari seorang engineer menjadi politisi. Ya, ada hal yang baru, ada juga yang menurut saya kurang lebih sama. Kalau kita bicara mengenai kompetisi, bukankah itu juga ada di sektor bisnis? Ada kompetisi kan? Kemudian di sektor bisnis kita juga harus berkoalisi dengan orang atau dengan pihak ya untuk menang, gitu, sama aja. Kemudian kita juga cara kita berkompetisi juga kita harus membuat proposal gitu yang meyakinkan. Ya memang ada yang berbeda. Kalau proposal yang kita yang meyakinkan bagi perusahaan, itu tergantung perusahaan seperti apa. Ada juga yang jutaan orang customer-nya itu kan banyak sekali gitu ya, tergantung. Oke. Saya masuk ke wilayah-wilayah terakhir pertanyaan saya, Pak. Silakan. Apa sih mimpi Anda soal Indonesia ketika Indonesia berusia 100 tahun? Tadi kan saya sudah menyebut. Iya, tadi lebih baik. Iya. Impian saya itu adalah Indonesia menjadi negara maju. Itu memang bagian dari impian saya. Negara maju seperti apa? Tentunya kalau kita lihat negara maju di dunia ini kan semuanya berbeda-beda. Kita tidak akan kehilangan karakteristika sebagai orang Indonesia ya, atau negara Indonesia. Misalnya saya kasih contoh. Jaringan saya kan luas sekali. Saya banyak sekali kenal orang dari berbagai negara. Ada satu hal yang orang dari luar selalu bilang mengenai Indonesia. Mereka suka sekali dengan negara kita. Kenapa? Karena orang kita toleran. Toleran. Mungkin dibandingkan dengan negara mereka gitu ya. Nah, ini saya ingin pertahankan. Apapun kita jadi di masa mendatang, jauh lebih maju dan sebagainya seterusnya, kita tetap toleran. Jadi kita masyarakat terbuka, inklusif, dan saya mau bilang itu harus meritokratis. Jadi itu memang penting sekali kita tegakkan. Kalau negara luar selain Indonesia yang menjadi negara ideal dalam imajinasi seorang Ilham Akbar Habibie, negara mana? Nah, kita mungkin yang saya benar-benar mengenal itu dua negara. Jerman. Jerman dan Amerika. Amerika Saya tidak tinggal lama di situ 2 tahun. Tapi lumayan karena saya kerja di situ, pengalaman saya waktu saya di masa kerja saya. Memang nggak bisa, kita itu berbeda dengan Jerman. Jadi apa yang berjalan di Jerman belum tentu berjalan di Indonesia. Dan sebaliknya, begitupun juga di Amerika. Kalau kita lihat sistem politik kita memang kita sistem presidensial. Kalau Jerman kan sistem parlementer, ya. Tapi di Indonesia ini desentralisasi itu juga ada miripnya dengan Amerika sebenarnya. Di Jerman pun itu federal, tapi itu kan federal agak beda karakter. Jadi pengennya saya itu kita ini menjadi negara yang maju, yang berdaulat, berkesinambungan. Ini kan impian kita sebagai negara Indonesia emas, dengan karakter Indonesia yang kuat sekali. Kita mengacu kepada Pancasila. Kemudian kita juga sadar mengenai budaya kita dan nilai-nilai yang kita pertahankan, yang kita kembangkan untuk kita mempunyai satu negara yang menjadi contoh dan negara. Last question, Pak Ilham. Silakan. Apa sih problem atau ancaman bagi negara bangsa seperti Indonesia? Kalau menurut saya itu adalah kita mempunyai, karena kita negara yang sangat beraneka. Janganlah kita menjadi ada satu yang membelah kita. Oke. Jadi kita merasakan bahwasanya ini kita tidak bersatu lagi. Persatuan sekali. Oke. Baik. Itulah teman budiman obrolan saya dengan Ilham Akbar Habibie. Saya telah mencoba menggali impian-impian dari Ilham Akbar Habibie yang dicalonkan oleh Partai Nasdem untuk menjadi calon gubernur di Jawa Barat. Silakan Anda memberikan komen, silakan Anda share, dan Anda juga memberikan tanggapan atas gagasan-gagasan dari Ilham Habibie. Jumpa lagi di Back to BDM dengan tamu-tamu saya berikutnya.